Shalom, Tuhan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa tetap tinggal dan memerintah hati pikiran kita. Sehingga kita ada secara fisik di ruangan ibadah ini, di ruang Tuhan, di ruang rumah Tuhan. Demikian pun kiranya hati, pikiran, jiwa, roh kita juga tetap ada dalam hadirat Tuhan. Firman Tuhan hari ini saya mau sharingkan tentang Pasca Pentakosta. Setelah Pasca Pentakosta ada banyak karya Tuhan yang bekerja dahsyat melalui para murid, para rasul. Setelah mereka menerima kuasa Allah melalui kuasa Roh Kudus yang melingkupi hidup mereka, maka ada sebuah perubahan fundamental yang terjadi. Ada sebuah kebangunan rohani yang terjadi. Ada banyak mujizat yang bukan saja dulu mereka saksikan Yesus melakukannya. Namun kini murid-murid Tuhan yang pernah bersama dengan Tuhan itu juga mulai mempraktekkan kuasa yang ada pada mereka. Sehingga ada banyak hal-hal yang luar biasa terjadi pada jemaat mula-mula pada waktu itu. Nah, dikatakan di dalam Alkitab bahwa yang digarisbawahi dan menjadi tema kita hari ini adalah mereka disukai semua orang. Disukai semua orang atau menjadi pribadi yang disukai semua orang. Menjadi jemaat yang disukai semua orang. Menjadi gereja yang disukai semua orang. Mari kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-47. Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-47. Yuk kita baca bersama-sama firman Allah ini 2-3. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Bukan cuma sekedar jiwa-jiwa yang datang, begitu habis itu kemudian minggu berikutnya sudah hilang, bersilih ganti datang dan pergi, datang dan pergi. Tetapi dituliskan di sini bahwa ada sebuah kebangunan rohani, ada sebuah pertumbuhan dahsyat yang terjadi karena ada banyak orang-orang yang diselamatkan oleh karena karya Roh Kudus melalui para murid yang mengalami baptisan roh. Dalam 10 hari yang lalu berturut-turut kita telah mengikuti kesempatan untuk berada dalam doa pemenuhan atau pencurahan Roh Kudus, baptisan Roh Kudus. Saya tidak tahu apakah dari antara saudara yang hadir pada waktu itu, khususnya mereka yang belum mengalami, terus adakah yang belum sebelumnya terus ikut dengan doa pencurahan dan kemudian mereka mengalami untuk pertama kali? Adakah? Tidak ada. Tidak ada. Jadi semuanya kebanyakan yang sudah mengalami. Atau sampai sekarang masih ada juga yang belum mengalami. Kalau belum, tidak apa. Karena baptisan Roh Kudus bukan untuk menunjukkan tingkat kerohanian yang kita harus banggakan. Wah, saya begitu rohani karena saya dibaptis Roh Kudus. Bukan itu. Karena tujuannya bukan untuk show. Tidak untuk kita menunjukkan betapa tingkat rohani kita luar biasa. Atau betapa Tuhan sayang sama saya sehingga ia perlengkapi saya demikian. Tapi di sini menunjukkan adalah hati-hati yang kembali lagi bahwa firman Tuhan menuliskan bahwa Tuhan akan memberikan baptisan Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus kepada orang yang meminta, kepada orang yang merindukannya. Kepada orang yang dengan rendah hati merasa aku butuh diperlengkapi dengan kuasa. Sehingga hidup kita tidak biasa-biasa, tapi hidup kita menjadi luar biasa. Di dalam Alkitab tadi menuliskan bahwa sejak setelah peristiwa itu, kemudian Petrus tampil dengan dahsyat dari seorang pengecut sebelumnya, jadi orang yang menyangkal Yesus
3 kali, tetapi dorongan Roh Kudus membuat Petrus berani tampil di depan banyak orang. Bahkan perkataan yang diucapkan Petrus membuat orang-orang yang mendengarnya menjadi kagum, kemudian menjadi yakin percaya sama Yesus, dan mereka menerima percaya kepada Yesus. Bahkan dikatakan 3.000 orang pada waktu sekali khotbah Petrus, mereka semua memberi diri untuk percaya kepada Yesus. Luar biasa, ada satu KKR yang terjadi dari sebuah penjelasan oleh Petrus pada waktu itu setelah Paskah Pentakosta terjadi. Dan sejak waktu itu para murid ini makin sehati. Mereka berkumpul setiap hari. Mereka belajar dari rasul-rasul yang ada. Mereka mau terus haus menggali firman Tuhan. Mereka haus untuk mengenal pribadi Yesus yang dulu mereka nggak kenal secara persis. Mereka bertumbuh dan bertumbuh. Sebagaimana tema kita tahun ini, yuk kita bertumbuh dewasa agar kelak kita bisa menjadi pribadi yang berdampak nyata. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, hari-hari ini dunia penuh dengan orang yang mudah tersinggung, mudah marah, bersikap egois. Bahkan ada banyak orang yang di media medsos sekarang ini udah terbuka banyak. Orang bisa kasih komentar yang tajam, kasar, pedas. Ya. Dan ada banyak persaingan yang gak sehat, suka menjatuhkan. Sekarang kita berempati dengan orang-orang yang berusaha dengan toko Indomaret, Alfamart yang mau digulung hanya untuk sebuah koperasi desa yang mau dilakukan. Yang seharusnya tentu kalau kita punya usaha itu kan bagaimana rasanya ya. Kita membangun dari sejak nol, tapi setelah sedemikian terus dengan kekuasaan yang ada bisa serta-merta melakukan tindakan yang seperti itu. Kalau kita ingin naik, kita diajar dengan cara berprestasi yang baik, bukan untuk menjatuhkan lawan. Hidup banyak orang hanya memikirkan dirinya sendiri. Akibatnya kita bisa lihat banyak orang pintar tetapi tidak disukai. Kenapa? Karena ternyata kepintarannya tidak digunakan untuk menjadi berkat yang baik, tapi untuk sebuah kejahatan. Kita bisa lihat bagaimana trik-trik kejahatan makin canggih. Ya. Banyak orang kaya tetapi juga dijauhi. Kenapa? Kekayaan yang mereka miliki hanya untuk dirinya sendiri, tidak menjadi berkat bagi orang lain. Banyak orang melayani tetapi tidak membawa damai. Bahkan ada gereja-gereja yang ya ramai mungkin dikunjungi tapi ya udah begitu aja. Orang cuma hanya ingin entertainment tapi nggak dirindukan banget secara rohani. Gereja mula-mula berbeda. Alkitab berkata mereka disukai semua orang. Dan ini luar biasa. Bukan berarti bahwa semua orang setuju dengan mereka. Bukan juga berarti bahwa mereka kompromi dengan dosa. Tetapi hidup mereka itu benar-benar memancarkan kasih, memancarkan ketulusan hati, kerendahan hati, dan kebaikan Tuhan yang diaplikasikan dalam pola hidup jemaat mula-mula, dalam pola hidup bersama dengan sesama yang ada jemaat pada waktu itu. Mereka dengan rela bisa berbagi dengan tulus hati tanpa ada maksud dibalik setelah itu. Nah, akibatnya apa? Maka kita lihat bahwa Tuhan menambahkan jiwa-jiwa setiap hari. Artinya orang yang disukai itu akan lebih mudah membawa pengaruh kerajaan Allah. Orang yang disukai adalah sebuah momentum yang terbaik bagi orang itu untuk dapat dipergunakan membawa orang kepada Tuhan, bukan hanya untuk kenyamanan hubungan pribadi. Namun perlu diingat bahwa tujuan hidup orang percaya itu
bukan mencari supaya disukai semua orang. Jadi tujuan kita bukan cuma sekedar agar kita bisa disukai oleh semua orang. Tetapi pada hakikatnya adalah supaya kita dapat menyenangkan hati Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa menyenangkan hati Tuhan? Yang Tuhan sangat inginkan adalah jiwa-jiwa. Dan bagaimana kita bisa membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan, yaitu melalui bagaimana pola hidup kita ini agar bisa mendapatkan penerimaan yang baik dari masyarakat luas. Sehingga dengan begitu ketika kita bicara, orang bersedia untuk mendengarkan. Ketika kita berbicara, orang mempercayai kita. Ketika kita berbicara sesuatu tentang Injil, maka orang mudah untuk menerimanya. Dengan begitu, maka orang-orang yang disukai, orang-orang yang penerimaannya begitu tinggi dari masyarakat menjadi sebuah kelebihan baginya untuk dapat dipergunakan menyenangkan hati Tuhan, bukan dirinya sendiri. Yesus sendiri tidak disukai semua orang kok. Para rasul juga tidak disukai semua orang. Paulus juga tidak disukai semua orang. Jadi kalimat yang berkata disukai semua orang itu dalam Kisah Rasul 2 ayat 47 bukan berarti kita bisa kompromi dengan orang-orang itu agar kita bisa diterima. Atau kita cari muka supaya orang senang sama kita. Atau kita berusaha menyenangkan semua pihak, tidak berani menyuarakan kebenaran. Melainkan yang seharusnya dimaksud dari ayat ini, bagaimana supaya kita disukai semua orang, itu karena ada karakter Kristus yang nyata dalam hidup kita itu. Ada karakter Kristus yang nyata dalam hidup jemaat mula-mula. Dan banyak orang melihat kasih Allah melalui hidup mereka. Kalau ada orang lain melihat Jemaat GBI Gunung Sahari memancarkan karakter Kristus. Ada kasih Kristus yang terpancar di dalam kehidupan setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Maka orang di luar dari gereja ini akan melihat, wah, luar biasa. Ada satu kehidupan jemaat yang bisa terbangun dan itu menunjukkan sebuah pola hidup keluarga Allah. Di mana kita saling menopang, saling membangun, saling menguatkan, saling menasehati. Yang kesemuanya membuat kita makin naik dan bukan turun. Makin dimuliakan dan memuliakan Tuhan. Nah, hari ini mari kita belajar bagaimana menjadi pribadi yang disukai semua orang itu. Yang pertama, mari kita lihat. Yaitu mari kita belajar jadilah pribadi yang membawa kehangatan bukan ketegangan. Kalau saudara-saudara hadir dalam sebuah komunitas, kehadiran saudara memberi kehangatan suasana. Maka yang hadir orang-orang di sana akan sangat nyaman dan senang. Jangan ketika kita hadir malah jadi tegang semuanya. Suasana jadi tidak enak. Sunyi senyap, nggak ada yang berani berkata-kata. Kenapa? Tegang semuanya. Kalau suasana tegang seperti itu, apakah orang senang berada di suasana seperti itu? Tentu tidak. Gereja mula-mula dikenal bukan karena gedungnya. Ya, luar biasa. Gereja sekarang berlomba membangun gedung. Gereja masa kini membangun gerejanya dengan sesuatu wah, spektakuler. Infrastrukturnya yang luar biasa. Sound systemnya yang luar biasa, segala sesuatu yang luar biasa yang memberi kenyamanan, kesenangan kepada jemaat yang hadir di gedung itu. Tetapi gereja mula-mula tidak fokus kepada membangun gedungnya, tetapi karena sikap hidup mereka,
isi hidup mereka itu, yang dihidupinya itu yang menarik. Karena mereka dapat hidup ramah satu dengan yang lainnya. Mereka menjadi pribadi yang saling peduli satu sama lainnya. Mereka tahu siapa yang kekurangan. Mereka tahu siapa yang sedang sedih hari itu. Mereka tahu apa yang semestinya mereka lakukan buat sesamanya. Dan mereka memiliki sifat yang baik, karakter yang baik. Mereka murah hati. Buat mereka, banyak orang masa kini tentu kita tahu istilahnya bahwa tidak ada saudara masalah uang. Bahkan gara-gara uang persaudaraan bisa putus. Gara-gara uang hubungan antara orang tua sama anak bisa saling membunuh. Bisa saling menjatuhkan. Bahkan tidak cuma untuk orang dunia, sudah masuk dalam dunia gereja. Gereja-gereja yang punya aset yang besar. Ya, antara gembala yang senior bapaknya dengan anaknya. Wah, kita bisa lihat. Tapi kita bisa lihat kontras hidup jemaat mula-mula. Bahkan kepunyaan mereka seperti kepunyaan bersama. Buat mereka, mereka tidak cinta uang. Mereka tidak terikat dengan harta benda. Yang paling penting buat mereka, membuat mereka semakin termotivasi, semakin mereka rela untuk dapat berbagi, memberi. Karena itu mereka melayani dengan tulus hati. Tidak ada maksud-maksud lain. Mereka hadir memberikan kekuatan dan jemaat pada waktu itu terjadi. Ada keseimbangan hidup di antara sesama jemaat yang ada. Yang punya kelebihan dapat memenuhi yang punya kekurangan. Dan seterusnya hidup mereka semuanya begitu nyaman sekali. Orang tentu senang dekat dengan mereka. Bila saudara seperti itu, maka orang juga senang dekat dengan saudara. Tapi sayangnya hari ini banyak orang hadir membawa tekanan. Bukan membuat orang nyaman, tetapi membuat orang tertekan. Banyak orang sering bicaranya menyakitkan, melukai, menjatuhkan. Orang-orang melayani tetapi masih bersikap arogan, cuek, pilih kasih, tidak bersahabat. Banyak orang yang aktif tetapi suasana komunitas tidak nyaman. Itulah gereja masa kini. Orang mungkin datang ke gereja, kemudian setelah itu keluar, pulang, dan tidak terbangun satu relasi. Hanya sekelompok segelintir orang-orang tertentu yang punya relasi. Jemaat pada umumnya, mereka kembali kepada dirinya sendiri. Saudara, sebagai anak Tuhan, kehadiran kita, saya dan saudara, seharusnya dapat membawa damai sejahtera, bukan sebaliknya. Jemaat yang hadir di tempat ini, seharusnya kehadiran saudara bisa disukai orang lain. Sehingga orang menanti-nanti, oh kalau ada dia, rasanya enak. Jadi ketika dia hadir ketara, kemana tuh dia? Karena ada yang hilang. Nggak enak, nggak seru kalau nggak ada dia. Kenapa? Karena ada dia tambah kehangatan. Ada jemaat di sebuah gereja, seorang ibu sederhana. Dia bukan seorang singer, apalagi BL, apalagi jadi pengkhotbah. Juga enggak jadi pengurus inti, cuma jemaat biasa kok. Tapi ibu ini setiap minggunya, dia selalu menyapa orang baru yang datang. Enggak disuruh.
dia perhatikan, dia samperin, dia sapa. Kepada yang sudah lansia, dia peluk dengan penuh kehangatan. Kepada ibu-ibu yang bawa anak, kalau kesulitan dia bantu tanpa ada diminta. Ibu ini hadir memberikan kekuatan buat jemaat yang sedang sedih. Dia memperhatikan pribadi-pribadi orang dan spontanitas memberikan penghiburan. Banyak jemaat berkata begini, kalau datang ke gereja, lalu ketemu ibu itu, rasanya hati saya hangat, rasanya hati saya senang. Jadi ketika dia hadir, ibu itu enggak ada, dia pasti ada kehilangan. Saudara, kalau ada saudara hadir di sini, dan ketika saudara tidak hadir, ada orang yang merindukan kehadiran saudara. Kenapa? Karena saudara hadir membawa berkat. Saudara hadir memberi nilai tambah, bukan mengurangi nilai yang ada. Tahukah, kadang orang bertahan di gereja bukan karena AC yang dingin atau musik yang hebat, tapi karena menemukan kasih yang tulus dalam komunitas yang ada. Orang mungkin bisa lupa khotbah. Dia ngomong apa waktu itu, khotbah apa. Tetapi orang gak bisa gampang lupa atas perlakuan yang menguatkan dirinya. Dia akan tinggalkan sebuah kesan yang tak terlupakan jika dia diperlakukan sedemikian rupa yang menyentuh hatinya. Suasana seperti ini pasca Pentakosta dan orang-orang yang sudah 10 hari ini bersama-sama berdoa kepenuhan roh. Saudara yang semakin dipenuhi dengan Roh Kudus dan saudara yang masih belum mendapatkan kasih karunia dipenuhi. Mari sama-sama belajar mulai hari ini bahwa kita menjadi bagian dalam sebuah komunitas di mana kita bisa hadir memberi kehangatan. Kita bisa hadir memberi kekuatan. Kita bisa hadir menjadi faktor yang membuat terjadinya pertumbuhan gereja. Pertumbuhan gereja tidak hanya diletakkan kepada gembala, tetapi pertumbuhan gereja diletakkan bukan kepada para rasul pada waktu itu. Pertumbuhan gereja dapat terjadi otomatis ketika sebuah komunitas jemaat yang ada menampilkan pola hidup yang terpuji, yang sangat dicari oleh dunia banyak. Nah, mari kita lihat apakah kehadiran kita membuat orang nyaman. Mari kita introspeksi diri. Atau justru membuat orang jadi tegang. Ada gue, suasana jadi tegang. Apakah mulut kita itu membangun? Atau kita gosip menjatuhkan orang? Mungkin dia nggak dengar perkataan kita sekarang atau saat itu kita berkata-kata. Tapi sesudahnya mungkin ada orang yang menyampaikan. Oh ternyata dia ngomongin saya begini. Apakah kita menjadi pribadi yang suka mengkritik dan melukai orang lain? Atau kita bahkan sekalipun orang gak mendengarnya langsung, tapi kita bisa cerita hal-hal baik tentang orang itu. Sehingga kita ke orang nyampein, wah kamu ya luar biasa ternyata, aku baru tahu. Dari mana? Dia ngomong cerita baik tentang kamu loh. Orang terbangun senang. Bukan sebaliknya. Pribadi yang disukai itu tidak suka mempermalukan siapapun.
Pribadi yang disukai itu tidak ego, maunya menang sendiri. Enggak. Pribadi yang tidak toksik. Toksik itu racun. Enggak ngeracunin orang. Enggak buat pengaruhin orang untuk sesuatu, menghasut sesuatu yang buruk. Orang enggak suka. Tetapi pribadi yang membawa damai dan penghiburan. Ayo kita jadi pribadi yang seperti ini yuk. Yang pertama. Tadi apa yang pertama? Jadilah pribadi. Lupa. Yang membawa kehangatan bukan ketegangan. Jangan tegangnya. Jangan sampai kita jadi tegang suasananya. Kalau rapat juga gitu. Kalau kita ketemu kumpul-kumpul juga begitu. Kalau kita sama-sama pergi juga begitu. Wah, ada kita senang. Sampai akhirnya, yuk kapan kita jalan lagi? Besok libur, mau kemana kita? Bandung. Cabai cuma ngomong doang. Nah, ya dah, cari bercanda. Ya, senang orang, senang ajak kita. Kenapa? Karena kita membawa kehangatan. Sama di keluarga juga begitu, di tempat kerja juga begitu. Ya, jadi di mana kita hadir, yuk kita membawa kehangatan. Yang kedua, supaya kita disukai semua orang, selain kita membawa kehangatan bukan ketegangan, mari kita belajar bahwa jadilah pribadi yang tulus bukan penuh kepentingan. Jangan jadi pribadi yang bulus, tapi tulus. Kalau tulus itu teruji dalam suasana apapun juga, dalam segala situasi apapun juga. Namanya tulus. Bersih, gak ada kepentingan. Gak ada beban jadinya nanti. Jemaat mula-mula hidup dalam ketulusan. Mereka memberi, berbagi, dan saling memperhatikan. Mengapa mereka disukai? Karena orang bisa merasakan mereka sungguh mengasihi bukan memanfaatkan. Saya kadang berpikir, saya pengalaman banyak sekali dimanfaatkan orang. Pertanyaan saya, emang kalau saya baik, saya nggak berpikir negatif, saya orang yang percaya, bahkan gampang percaya sama orang, apa salah ya? Apa saya harus jadi pribadi yang selalu curiga sama orang, berpikir negatif? Jangan-jangan lu nggak, maksud lu apa ya? Ini apa ya? Sedikit-dikit apapun saya sudah curigain dulu, supaya saya berhati-hati. Apa saya harus jadi pribadi yang berubah jadi kayak begitu? Kalau saudara tiap kali saya curigain, saudara senang nggak sama saya? Nah, suka nggak? Enggak toh? Ya enggak ada yang suka. Jadi yang salah bukannya orang yang baik itu. Yang salah yang suka memanfaatkan sebenarnya. Yuk kita jadi jemaat yang tidak memanfaatkan orang lain. Tapi tulus aja. Tulus aja kok. Hari ini dunia lelah dengan hubungan palsu. Dia baik karena ada maunya. Dia dekat karena ada untungnya. Dia bersikap ramah karena ada kepentingannya. Itu dunia sekarang kok. Pasti ada sesuatu. Sehingga orang kesimpulan, begitu dia dekat, ada apa nih? Tumben. Nggak biasanya nih. Kenapa? Karena biasanya cuek. Biasanya saya punya pendapat. Hari ini ketika kita nggak butuh si A, sikap kita harus tetap baik. Betul? Karena belum tentu nanti kita nggak butuh dia. Satu ketika bahkan kita adalah orang yang paling ditolong oleh dia. Kasih Kristus berbeda. Kasih Kristus selalu hadir dalam ketulusan hati, tanpa ada udang di balik rempeyek,
tanpa ada maksud dan kepentingan tertentu. Enggak ada yang misi tersendiri di balik semuanya. Ketulusan adalah bahasa kasih yang paling dimengerti semua orang. Kasih yang tulus membangun kepercayaan dan selalu menyentuh hati manusia. Kita senang kalau ada orang memberi dengan ketulusan. Sehingga satu ketika hubungan tidak sedang baik, dia tidak akan pernah ingat dan mengungkit-ungkit lagi. Kenapa? Karena waktu dia melakukannya, dia tulus melakukannya. Bukan karena ada kepentingan. Ada seorang pria yang mengalami kebangkrutan besar. Waktu dia sukses, rumahnya ramai dikunjungi. Banyak orang datang, temannya banyak. Semua dekat dengan dia. Telepon tidak pernah berhenti berdering. Semuanya ada di sekitar dia. Bersikap ramah, bersikap baik, mengutamakan, dan lain sebagainya. Tetapi satu ketika dia mengalami usahanya bangkrut. Dia jatuh. Di saat itu satu persatu orang-orang yang selama ini dekat dengan dia mulai menghilang. Mulai mengambil jarak. Sampai satu malam ia berkata, ternyata selama ini mereka mencintai apa yang saya punya. Bukan diri saya. Banyak orang melakukan hubungan bukan dengan apa adanya, tapi karena ada apanya. Sebagai orang yang memiliki karakter Kristus, sebagai orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus, tentu kita tidak seperti itu harusnya. Tapi kita tulus semuanya seperti apa adanya. Jika seperti itu, apapun sikon yang terjadi hari ini dan ke depan, tidak ada perubahan sikap kita. Sehingga benarlah yang saya bilang, kita baik bukan karena orang lain baik pada kita, tapi karena kita orang baik. Amin. Sudah orang baik, amin. Saya orang baik bilang. Jadi orang gak baik sekalipun, saudara harus tetap baik. Bahkan kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Orang yang bikin jahat sama kita jangan balas. Karena ketika kita balas dengan kebaikan, kita seperti menaruh bara di atas kepala orang. Yuk kita belajar. Jangan menjadi orang yang hanya dekat dengan yang berguna. Hanya hormat pada yang kaya. Hanya ramah pada yang menguntungkan. Tapi mari kita jadi orang yang belajar tulus, belajar setia, belajar mengasihi tanpa pamrih. Orang mungkin lupa bantuan besar yang pernah kita berikan. Tetapi mereka ingat ketulusan kecil yang dilakukan dengan kasih. Jadi ketulusan, perbuatan tulus kita akan sangat membekas di hati orang yang merasakannya. Yang ketiga, jadilah pribadi yang memancarkan karakter Kristus. Yang kedua tadi apa ya? Tulus, bukan ada kepentingan. Tulus bukan bulus, begitu. T bukan B. Yang ketiga, mari kita jadi pribadi yang memancarkan karakter Kristus. Apa ini di sini ada ya?
menjadi gereja misi yang berkarakter Kristus. Menjadi gereja. Gereja itu bukan bangunan. Gereja itu saya dan saudara. Yuk kita jadi gereja yang punya misi menyelamatkan semua manusia dengan cara memancarkan karakter Kristus. Yang membuat jemaat mula-mula disukai itu bukan sekedar aktivitas mereka yang berkumpul tiap-tiap hari, tetapi karena karakter mereka. Mereka hidup rendah hati, mereka tidak sombong, mereka mengutamakan orang lain. Mereka punya kejujuran, dapat dipercaya, mengasihi, peduli satu sama lainnya, dan dengan perkataan yang membangun, menguatkan, yang membawa penghiburan, tidak menghakimi dan tidak menyakiti, melukai siapapun. Banyak orang paling sering menghakimi. Siapakah kita yang berani menghakimi satu dengan lain? Penghakiman adalah haknya Tuhan. Dan tidak ada manusia yang seharusnya boleh menghakimi sesamanya. Mereka hidup konsisten, punya integritas yang tinggi, sehingga dia berkata sama di depan dan di belakang orang lain. Enggak di depan tampil manis, di belakang ngomongin kita. Saya sering pernah melakukan itu ketika waktu itu saya di kantor. Ada 3 orang sederajat dengan saya, selevel, yang setelahnya kami bisa menjadi managing director. Tetapi 2 di antara 3 tidak bisa bersaing secara performance, tidak bisa bersaing secara pekerjaan, prestasi, kualitas. Di depan saya kalau tampil bisa memuji baik, salaman, hormat, ramah. Tapi di belakang nusuk. Jemaat mula-mula enggak gitu. Enggak gitu. Karakternya konsisten. Sama di depan, sama di belakang. Hari ini tidak banyak orang tertarik pada agama. Tetapi mereka tertarik pada karakter yang asli. Yang gak pura-pura. Karakter yang serupa dengan Kristus. Matius 5 ayat 16 berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Agar hidup kita bisa memuliakan Tuhan, kita harus bercahaya, harus memancarkan karakter Kristus. Dengan begitu orang melihat Yesus di dalam kita. Kita menjadi Alkitab yang terbuka. Mereka mungkin gak baca Alkitab, tapi mereka bisa lihat. Bahkan mereka yang mungkin belum pernah kenal kita. Ada kisah ilustrasi yang berkata, wah kamu Yesus ya, karena kamu seperti Yesus. Tapi apakah orang akan melihat kita seperti itu? Atau justru, si iblis datang. Bukan membawa damai sejahtera, mencuri damai sejahtera. Di sebuah kantor ada seorang karyawan Kristen. Nggak pinter-pinter banget sih. Juga nggak paling menonjol kok, nggak dominan. Tetapi di perusahaan itu dia jujur kok. Orang-orang suka gosip, dia nggak suka ikut gosipan. Nggak suka menjatuhkan orang.
Dia lakukan persaingan pekerjaan yang sewajarnya. Orangnya helpful, sangat membantu. Walau bukan tugas dia, tapi kalau dia sudah kerjakan bagiannya, ada waktu lebih, dia bantu tolong orang lain. Dan orangnya bertanggung jawab. Kalau dikasih tugas, dia kerjain semuanya. Enggak fokus, wah dia kok begini, dia kok begitu. Tapi dia kerjakan apa yang harus dikerjain. Fokus lakukan bagiannya. Ketika terjadi masalah besar di perusahaan itu, maka atasannya berkata, panggil dia. Saya percaya sama dia. Kenapa atasannya begitu percaya sama dia? Karena ternyata atasannya menilai, ini orang beda dengan kebanyakan orang. Ini orang bisa saya ajak bicara. Ini orang bisa saya percayai. Saudara, karakter menciptakan kepercayaan. Ketika orang percaya kepada hidup kita, maka mereka bisa lebih mudah percaya kepada Tuhan yang kita beritakan. Kalau kita ngomong tentang Tuhan, tapi karakter kita tidak mencerminkan Tuhan itu sendiri. Allah bullshit katanya. Bohong. Orang gak percaya. Hati tertutup untuk Injil. Tetapi kalau kita bisa memancarkan karakter Kristus, kita mudah memberitakan Injil kepada orang. Yuk, jangan hanya dikenal kita aktif pelayanan. Wih, dia mau melayani luar biasa. Jangan orang kenal kita cuma karena pintar ngomong. Jangan orang kenal kita, wah dia mah rajin banget posting tuh rohani. Bikin ini, bikin itu dan sebagainya. Tetapi jadilah orang yang karakternya terpuji. Buatlah orang kenal kita dengan impresi, sebuah kesan. Wah, karakternya luar biasa. Kalau dia ngomong, saya senang dengerinnya. Karena menguatkan, membangun. Hidupnya dapat dipercaya. Responnya juga cerminkan Kristus. Enggak mudi dan lain sebagainya. Saudara, dunia sedang mencari bukan Kristen yang keduniawian, tetapi Kristen yang menghadirkan kasih dan karakter Kristus yang nyata, yang dibutuhkan oleh banyak orang. Lalu kalau kita jadi jemaat yang disukai, apa dampaknya? Maka yang pertama, jika jemaat menjadi pribadi yang disukai semua orang, gereja menjadi terang yang dirindukan banyak orang. Orang gak takut datang ke gereja, mereka merasa diterima dengan tulus, mereka merasa dikasihi, mereka merasa diperhatikan. Gereja benar-benar menjadi rumah rohani, bukan tempat penghakiman, tempat pembantaian, tempat di mana saya merasa seluruh mata menyorot saya dan menghakimi saya. Kalau jemaat seperti kayak di gereja mula-mula, jadi pribadi yang disukai, nggak usah banyak pakai teori macam-macam kok. Ada gula, ada. Yuk kita jadi gula-gula supaya semut pada datang. Tahu aja tuh semut, nggak tahu dari mana tiba-tiba begitu ada gula, bisa aja dia datang. Betul enggak? Jadi caranya mudah. Jadilah gula-gula itu. Yang kedua, dampaknya adalah kalau disukai maka penginjilan menjadi lebih mudah.
Orang lebih mudah mendengar Injil dari orang yang hidupnya menyenangkan. Karena sebelum mendengar mulut kita, mereka sudah membaca hidup kita. Karakter membuka pintu bagi Injil. Yang ketiga, tentu Tuhan menambah jumlah jiwa-jiwa. Pasti supaya bisa bertambah. Jadi sekarang fokusnya kita tidak lagi cuma bicara tentang Roh Kudus baptis kita. Sekarang kita sudah pasca Pentakosta, ayo kita orang-orang yang sudah berdoa, bergumul, mari kita menjadi jemaat yang disukai. Mari menjadi pribadi yang berubah. Mari menjadi pribadi yang disukai banyak orang yang bisa membuat Tuhan bukannya kita. Bukannya gereja, bukannya cara metode-metode yang lainnya. Bukan uang, bukan tetek bengek yang diberikan. Tapi Tuhan menambah jiwa-jiwa. Kalau Tuhan yang menambah, jiwa-jiwanya diselamatkan. Karena Tuhan berkata dia menambah jiwa-jiwa dengan orang yang diselamatkan. Kisah Rasul 2 ayat 47, tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Pertumbuhan gereja bukan soal program, tetapi soal kualitas hidup jemaat. Perhatikan, hidup jemaat. Ketika jemaat hidup dalam kasih Kristus, ketulusan yang murni, memancarkan karakter Kristus, maka jiwa-jiwa akan datang. Ketika karakter Kristus itu nyata dalam sebuah komunitas gereja, maka orang tertarik kepada Tuhan. Karena ada Tuhan di situ. Terakhir, mari kita lihat ciri-ciri gereja yang disukai semua orang. Ada 4. Ciri-ciri gereja yang disukai semua orang adalah gereja yang penuh kasih. Gereja yang penuh kasih bukan penuh penghakiman. Orang berdosa merasa dipulihkan bukan dihancurkan. Gereja menjadi bengkel yang memperbaiki, bukan menghukum. Tidak ada orang yang merasa sok suci, bahkan lebih benar hidupnya. Sehingga kita merasa, wah, kayak gimana mata memandang dengan cara berbeda. Tapi kita menjadi orang-orang yang rendah hati. Penuh kasih sayang, yang merangkul. Maka yang kedua adalah gereja yang peduli bukan egois. Pola hidupnya saling membantu, saling memperhatikan, saling menguatkan. Kalau kita sesama jemaat ini bisa saling seperti itu, jemaat mana yang hari ini gak hadir saudara peduli? Gak usah disuruh, setelah ibadah, telepon hubungi, WA. Ada masalah apa? Kalau ada terkait dengan butuh dukungan doa, kasih tahu Siska. Nanti dia bisa share ke grup GBI. Kita dukung dalam doa. Kita percaya doa mengubah segala sesuatu. Yang ketiga, gereja yang rendah hati. Bukan sombong rohani. So hebat, so suci. Tidak merasa paling benar. Tidak merasa paling suci, tetapi mau belajar, mau menerima apa adanya, dan berjiwa melayani. Luar biasa kalau kayak gini hidup jemaat di GB Gunung Sahari. Setelah usai habis ini youth, ya kan orang berbondong-bondong bantuin beresin bangku. Terpuji. Gereja yang terakhir yang membawa damai. Kehadiran gereja ada damai, penuh, bukan penuh pertengkaran. Enggak ada kebencian di antara sesama anggota. Enggak ada sikap permusuhan. Enggak ada gosip-gosipan. Enggak ada perpecahan. Mereka semua bersatu. Sehati. Tulus. Bahkan gereja menjadi tempat pemulihan. Mungkin orang ada yang sedang bermasalah. Di situ ketika dia ke gereja dia dipulihkan.
Di situ dia merasa dirangkul. Di situ dia merasa dikuatkan. Bukan sebaliknya. Bisakah kita seperti ini? Pasti bisa. Apalagi kalau kita mengaku dan merasakan. Kita sudah dipenuhi Roh Kudus. Hidup kita hendaknya berubah. Jemaat berubah. Sebagai penutup saya sampaikan, dunia sudah terlalu banyak melihat kemarahan, egois, kebencian, kepalsuan. Tetapi dunia sedang merindukan untuk melihat kasih, melihat ketulusan, melihat kelembutan, melihat karakter Kristus dari orang-orang yang bergereja, dari orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Semua itu harus dimulai dari kita, dari gereja ini. Bukan hanya pendetanya, bukan hanya pemimpinnya, tapi seluruh jemaatnya. Bayangkan kalau setiap jemaatnya ramah, setiap keluarga penuh kasih sayang, setiap pelayan rendah hati, setiap perkataan membangun, setiap hati tulus. Maka orang akan berkata, saya merasakan kasih Tuhan di tempat itu. Izinkan orang-orang yang datang ke GBI Gunung Sari juga merasakan, saya merasakan kasih Tuhan di gereja ini. Seperti gereja mula-mula, maka Tuhan akan menambahkan jiwa-jiwa yang diselamatkan. Amin. Mari kita bangkit diri. Hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk jadi berkat. Kesempatan untuk tampil menjadi pribadi yang disukai semua orang. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan akan
komitmen supaya Tuhan pakai hidup kita jadi berkat, supaya kita bisa menjadi pribadi yang disukai semua orang, supaya kita bisa berkontribusi bagi kemajuan pekerjaan Tuhan. Haleluya. Ibu Nonon pimpin kita yuk dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat kesempatan kami siang ini boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biar diajar banyak begitu hal Tuhan, untuk bisa ngoreksi pribadi kami lepas pribadi Bapa. Biarlah Tuhan kami boleh menjadi orang-orang yang disukai banyak orang. Khususnya Tuhan kalau jemaat-jemaat di tempat ini Tuhan boleh disukai banyak orang dimanapun kami ditempatkan. Dimanapun Tuhan kami ditugaskan untuk boleh melayani Engkau, kami disukai banyak orang. Karena kami adalah orang-orang yang selalu boleh mengutamakan Tuhan dalam hidup kami. Membawa Tuhan kenyamanan Tuhan saat kami bergaul buat banyak orang. Dengan ketulusan hati kami boleh menceritakan kasih Tuhan dalam hidup kami Bapa. Sehingga karakter Kristus terpancar dalam hidup kami Bapa. Dalam semuanya itu Tuhan, biarlah kebaikan hati kami diketahui oleh banyak orang. Bukan pakai topeng kebaikan Tuhan, tapi betul-betul kebaikan yang Tuhan sudah berikan buat setiap kami. Dan ajar kami Tuhan hidup berdamai dengan semua orang. Kalau kami tidak pernah berdamai dengan semua orang, apalagi berdamai dengan diri sendiri Tuhan. Biarlah damai sejahtera yang daripada Allah itu boleh tercurah atas jemaat di tempat ini Yesus. Berusaha hidup damai dengan semua orang. Bukan orang-orang tertentu, tapi semuanya Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi garam dan terang Tuhan. Lewat gereja ini Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Di dalamnya ada banyak jemaat-jemaat yang mau melayani Tuhan dengan baik buat semua orang Tuhan. Bukan sekedar teman baik, tapi semua yang kami layani. Bahkan orang-orang di luar Kristen pun kami harus layani dengan baik Bapak. Sehingga mereka tahu kasih Kristus terpancar dalam kehidupan kami. Terang Allah bersinar. Dan kemuliaan Allah nampak dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Berkati hambamu, Bapak Gembala jemaat kami, Bapak Paulus Pujianto, berikan kekuatan, kesabaran, kemampuan untuk bisa melayani di tempat ini. Untuk bisa membawa kami Tuhan hidup dalam berkemenangan Yesus. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan setiap minggu, itu boleh menjadi kekuatan buat sekalian kami Tuhan. Bahkan menjadi rema dalam hidup kami. Karena firman Tuhan bukan hanya untuk didengar, tapi untuk dilakukan buat setiap kami Bapak. Sehingga terang Allah nyata Tuhan dan hidup kami berdampak buat banyak orang. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah namamu. Berkati hambamu secara khusus, kesehatannya Tuhan, apa yang diperlukan, dibutuhkan Tuhan sediakan, keluarganya, istrinya terutama Tuhan berikan kekuatan yang baru untuk boleh mendampingi, melayani Yesus Tuhan. Biarlah semuanya tercipta oleh karena kasih Kristus yang tinggal dalam kehidupan keluarga rumah tangga ini. Anak-anaknya, cucunya, menantunya, semua Tuhan ada dalam genggaman tangan Allah. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpuji-pujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menaikkan doa dan syukur kami kepadamu. Mari semua kita katakan, amin.